berapa, almarhum sudah beralam di alam berapa, di alam keberapa, di alam keberapa, sampai alam yang ke 1200. Bapak Ibu sekalian, makanya ada pamakanu. Oke, pamakanu mah? Pamakanu itu identitas. Namun kita manusia sih beda dengan orang non muslim. Kalau orang non muslim itu tertulis di sini kafir. Tapi kalau kita orang muslim tertulis, makanya orang tua-tua kita di Buton ada namanya pamakanu. Oke, pamakanu mah? Pamakanu itu identitas. Makanya kalau setelah dimandikan, setelah mau dikafani, sebelum ditutup. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada berapa tempat? Ada 6 tempat. Apa tujuannya? Ada tak dalilnya? Dalam Quran surat Toha ayat 14. Innani anallaha la ilaha illallah ana fa'budni wa aqimi sholat li dzikri. Sesungguhnya hai hamba-hambaku saya Allah, kenali aku dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kata Nabi, kalau orang meninggal mengucapkan kalimat maqala akhirul haya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, besok surga. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang dilakukan oleh orang tua. Setelah begitu tidak boleh lagi langsung ditutup mayat itu. Sebelum itu masih bisa, tapi setelah dilakukan itu langsung ditutup. Ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ikhtiar yang berikutnya pasuju. Makanya sering di kampung-kampung itu baru 7 malam ada lagi yang meninggal. Baru selesai 7 malam, belum selesai 40 ada lagi yang meninggal. Kesalahan siapa itu? Ini kesalahan perangkat. Kalau kita di Buton ini daging hukum, daging usaha. Kesalahan siapa? Kesalahan hukum. Kenapa? Karena dia mengurus jenazah tidak beretika. Makanya kita di keraton di Buton ini di Masjid Jenazah, kalau sudah ada dulu di zaman Kesultanan ada orang sakit, pergi tanya hukum, ada apa ini? Ada yang mahal ikan, tanya hukum. Ada kejadian-kejadian, tanya hukum. Ternyata disitulah pantas kalau orang hukum yang ada di sana itu setiap hari mereka pergi berpikir, karena bentengnya kampung ini, bentengnya kota Bombay ini mereka. Ini Bapak Ibu sekalian, makanya ada istilah pasuju. Pasuju itu artinya kalau kita kasih masuk di dalam, dari kita keluar tidak boleh kita balik-balik kanan. Kita harus bertafakur membaca salawat ataupun membaca la ilaha illallah. Mau ada hujan, mau ada apa, sampai di kuburan dikasih masuk, syahadatnya diberikan dibentuk menjadi huruf dal. Ini Bapak Ibu sekalian, syahadat yang bersebat yang ini dikasihkan menjadi huruf dal, kasih tancap di bumi Allah tanah. Ini Bapak Ibu sekalian, baru yang pertama kepala dibuka, dia punya pengikat, kemudian dibuka di sini, selanjutnya dengan ambil dengan tanah. Ingat, ada yang tidak buka, kadang-kadang di tengah dia tidak buka talinya, itu bisa mayat putus. Karena setiap malam mayat itu berubah jasadnya, membengkak, makanya harus dibuka. Sebaiknya dibuka tiga-tiganya talinya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, salah satu ternyata apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Saya sudah berapa buku saya ambil dari orang-orang tua kita. Pertama kitab Al-Aulia tentang malam pertama sudah bagaimana tubuh, malam ketiga sudah bagaimana tubuh, malam ketujuh sudah bagaimana, malam ke-40, malam sampai 120. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita. Kenapa orang zikir itu di setiap malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, malam ke-100, malam ke-120. Bahkan ditambah setelah ketujuhnya itu ada Senin, Jumat.
Nah, itu harus kita tahu ternyata. Makanya adik-adik generasi muda jangan selalu bilang bidah, bidah, bidah. Anak datang atau ini apa boleh tapukau. Ini selalu kadang-kadang anak-anak yang mahasiswa bilang bid'ah, bid'ah, dan balik taruh, dan balik tamal itu bodoh bid'ah. Padahal dia tidak ngerti bid'ah. Oh, Quran mako bid'ah mako. Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang Quran itu bid'ah, karena Nabi tidak pernah menyuruh para sahabatnya untuk memushafkan Al-Quran. Itu idenya Umar ke Abu Bakar masak Utsman menjadi satu mushaf. Jadi itu bid'ah. Makanya kita jangan bilang-bilang bid'ah. Takziah melakukan pemalu mako bid'ah. Karena kita tidak mengerti. Suka baca YouTube mako. Tak matai televisi mako TV Roja. Kalau lihat TV Roja itu Wahabi. Salafi punya. Pasti dia bilang, ada tali ke masih aku boleh pada kata sambayang aku boleh tak doa. Itu tidak boleh. Ini karena kita sering baca YouTube, tarango yang umaku. Makanya ternyata kita orang generasi muda, khususnya kita orang buton ini takziah pemaluasi ini sunnah. Baik kita lakukan, dapat pahala. Kalau dilakukan, haram aku, pahalanya besar. Ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang didapat almarhum Lapau dari takziah ini? Yang pertama yang didapat almarhum dari takziah ini, yaitu adalah bacaan Al-Quran, doa. Tadi sudah tahlil orang-orang tua kita. Dia sudah khatam Al-Quran. Kan sama-sama lomaku malam ketiga ada khatam. Malam ketujuh ada khatam. Sebelum tahlil, sampai kabarnya tahlil mak. 313 kali tahlil. Kenapa 313? Karena pergelangan tulang manusia ini ada 313 pergelangan. Dan setiap malam ketiga apanya yang terjadi badannya. Malam ketujuh apanya yang terjadi. Malam ke-40 apanya. Malam ke-100 apanya. Dan malam ke-100 apanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ternyata yang dia dapat itu adalah Al-Quran. Itu. Tapi orang-orang tua kita yang tahlil itu mereka tidak banyak jumlahnya, paling-paling mungkin tidak paling, ada juga tidak sampai 10, ada juga 5 orang, ada berapa. Tapi ini yang didapat Bapak Ibu sekalian. Ini banyak dia dapat ini. Sahuruf mako, satu huruf itu Allah kali lipatkan menjadi 10. Umpama saya sebentar baca bismillah. Bismillah mako 19 huruf. Satu huruf itu dikali 10. Kalau 19 huruf kita bacakan almarhum Lapau bismillah, berarti berapa memang? 190. Kalau baca Fatihah berapa dia punya huruf? 313 huruf Al-Fatihah. Kita baca, semakin banyak orang yang baca, semakin banyak pahala almarhum dapat. Makanya Bapak Ibu sekalian, mau miniabar dosa tak tua apa? Biar banyak dosa, tapi kalau banyak anak-anaknya mengundang orang untuk mendoakan dia punya orang tua, bisa. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan dalilnya. Bahwa ternyata anak itu bisa mengangkat orang tuanya dari neraka ke surga. Di dalam surah Al-Fajr ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa ada seorang anak sudah berdiri di pintu surga. Tapi setelah dia balik lihat di neraka, akamata muama mana tibapana. Sudah hitam dimakan api neraka, sudah jadi arang. Maka pada saat itu dia berteriak, ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmat-Mu. Maka Allah dengar, Jibril, kenapa di pintu surga ribut? Ada seorang anak, ya Allah, dia tidak mau masuk surga karena rahmat-Mu. Kenapa? Karena bapaknya dan ibunya di neraka, dia tunggu kapan keluar. Maka apa kata Allah? Malik
bapaknya dan ibunya. Kasih hadapan. Setelah ditanya sudah hitam. Sudah hitam karena dimakan api. Tapi masih bisa bicara, masih hidup. Ditanya, kenapa kau masuk neraka? Dia jawab, bapak dan ibu ini, kami ini ya Allah di dunia orang paling terkaya, dunia rumah kaya. Tapi tidak pernah kami sholat, tidak pernah kami haji, tidak pernah kami puasa, tidak pernah kami bersedekah. Padahal kekayaan luar biasa. Makanya kami kecelakaan. Tapi ada anak kami yang dipelihara oleh orang lain dan diajar mengaji, diajar sholat. Maka inilah anak. Maka apa kata Allah? Pegang tangannya mamamu dan pegang tangannya bapamu. Kasih masuk di surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kasih masuk di surga. Jadi dikasih pegang bapaknya, dikasih pegang, ditarik tangannya, masuk. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah biarkan anaknya Bapak Ibu tidak bisa mengaji. Saya sampaikan memang. Jangan sampai ada anak-anaknya kita tidak bisa sholat. Makanya saya di SMP Negeri 5 ini, saya setelah jadi kepala sekolah, sebelum masa corona, wajib sholat. Dan alhamdulillah di masjid di sana, dan di masjid di mana-mana anak-anak sudah mulai sholat. Walaupun corona, tadi saya datang di sini sholat di Kampung Baru, ketemu lagi anak SMP 5. Pak Guru, saya ini tamatan SMP 5, baru. Dia sudah sholat. Ternyata ini Bapak Ibu sekalian, diajar dia ngaji, diajar dia sholat. Setiap anak kita dia mengaji, Bapak Ibu sekalian, dihapuskan dosanya berapa puluh. Berapa dosanya bapak terhapus, berapa dosanya ibu terhapus. Quran dasarnya, wa an laisa lil insani illa ma syaa. Ada tamat ya kalau kita manusia sih tidak ada yang bisa bantu kita. Illa ma syaa, tapi ana mengana anak-anak kita. Ini Bapak Ibu kadang-kadang saya heran orang tua. Anaknya polisi, tentara, enggak sambahaya, enggak ngaji. Polisi dan tentara itu tidak bisa kita nikmati di akhirat, di barzakh. Hanya sholatnya, ngajinya anak-anak kita.